Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, tugas mata kuliah psikoedukasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Samsul Arifin. Yang kedua, Alif Hurufil. Yang ketiga, Salsabila Rizky. Yang keempat, Saswana Safura. Dan yang terakhir, Taufik Rahman. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai pendekatan perilaku dan kognitif sosial. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Rizky. Jadi yang pertama, dalam pendekatan perilaku dan kognitif sosial, itu ada belajar dan bukan belajar. Yang pertama belajar ya. Kan pembelajaran sendiri itu memiliki definisi sebagai pengaruh yang relatif permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan dalam berpikir yang terjadi melalui pengalaman. Kayak contohnya waktu pertama kali kita pakai komputer, pasti kita kan melakukan beberapa kesalahan di awal-awal karena kan kita masih awam dalam menggunakan komputer itu. Tapi di suatu waktu tertentu kita akan menemukan bakat dan cara tersendiri untuk mengoperasikan komputer tersebut. Lah, itu yang disebut dengan proses pembelajaran. Karena kan pembelajaran sendiri tadi memiliki definisi yang kita dapat melakukan suatu perilaku atau pengetahuan itu melalui pengalaman. Lalu yang selanjutnya, untuk yang bukan belajar, itu lebih menitik beratkan terhadap sesuatu yang kita lakukan yang terjadi secara alamiah. Karena kan tidak semua yang kita ketahui atau kita lakukan itu merupakan hasil belajar. Ada beberapa hal yang memang merupakan respon atau perilaku alami kita sebagai manusia. Kayak contohnya, seperti kita menelan, berkedip, atau mengunyah, itu kan kita melakukan suatu hal tersebut tanpa proses pembelajaran kayak waktu kita belajar komputer yang seperti di contoh sebelumnya ya. Karena kan itu suatu proses alami yang ada pada diri manusia. Pendekatan perilaku. Pada pendekatan ini menggunakan behaviorisme. Behaviorisme sendiri yaitu pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan oleh pengalaman yang dapat diamati, bukan oleh proses mental. Dan bagi ahli behaviorisme sendiri ya, perilaku itu sesuatu yang dapat diamati atau didengar. Dan proses mental sendiri itu memiliki definisi kayak pikiran, terus motif, perasaan. Itu kan sesuatu yang gak dapat kita amati ya, karena kan kita gak bisa tahu gimana perasaan orang. Jadi pada pendekatan behaviorisme ini kita itu lebih melakukan pendekatan dengan cara mengamati. Kayak contohnya bagaimana anak itu belajar, itu kan kita dapat mengamati kan. Lalu pendekatan kognitif diambil dari kata kognisi yang memiliki arti berpikir. Dan psikologi kognitif menjadi lebih fokus pada pikiran, dan kognitif merupakan dasar dalam berbagai pendekatan belajar. Ada beberapa pendekatan utama kognitif belajar ya. Yang pertama, pendekatan kognitif sosial. Nah, ini tuh lebih menekankan bagaimana perilaku, lingkungan, dan faktor kognitif yang saling berinteraksi itu untuk mempengaruhi suatu proses pembelajaran. Jadi, bagaimana kita dapat memahami suatu pembelajaran itu lewat lingkungan sekitar gitu dan sosial kita. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, ada pendekatan pemrosesan informasi.
ini tuh lebih berfokus gimana anak-anak memproses suatu informasi melalui pengalaman. Kan seperti yang kita tahu, kita semua itu belajar itu melalui pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi kan, atau memori ya. Jadi anak itu bisa memproses suatu informasi karena dia pernah mengalami hal itu, atau dia pernah mengetahui lewat pembelajaran di sekolah, karena kan bisa lewat dari pengetahuan atau memori itu. Lalu yang ketiga, pendekatan konstruksi kognitif. Kalau yang ini itu lebih berfokus pada proses konstruksi anak dan pemahaman pengetahuan. Lah, pemahaman pengetahuan setiap anak atau kognitif setiap anak itu kan beda-beda. Jadi, pemrosesan konstruksi kognitif setiap anak itu juga berbeda-beda tergantung pemahaman pengetahuan pada masing-masing anak itu tadi. Lalu yang keempat, pendekatan konstruksi sosial. Pendekatan ini itu berfokus pada gimana kerjasama antara kita atau individu A dengan individu B atau individu yang lain itu untuk menghasilkan suatu pemahaman atau pengetahuan. Jadi gimana kita itu saling berinteraksi dengan teman-teman kita untuk mencapai suatu pemahaman yang benar gitu loh. Karena kan kita nggak bisa ya kalau misalnya kita ngelihat sesuatu cuman dari sisi kita aja, kan bisa jadi itu salah. Jadi kita saling sharing sama teman-teman kita biar kita itu dapat pemahaman yang benar dan pengetahuan yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengkondisian klasik. Jadi pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau asosiasi rangsangan sehingga rangsangan netral seperti melihat seseorang menjadi terkait dengan rangsangan bermakna seperti makanan dan memperoleh kemampuan untuk memperoleh respon yang sama. Jadi pengkondisian klasik ini sebenarnya adalah gagasan dari Ivan Pavlov pada tahun 1927. Untuk sepenuhnya memahami teori pengkondisian klasik ini, kita perlu memahami dua jenis rangsangan dan dua jenis tanggapan. Yang pertama yaitu rangsangan tidak terkondisi, unconditioned stimulus atau yang disingkat dengan UCS. Yang kedua respon tidak terkondisi yaitu unconditioned response atau yang disingkat dengan UCR. Yang ketiga yaitu rangsangan terkondisi, conditioned stimulus atau yang disingkat dengan CS. Dan yang keempat yaitu respon terkondisi atau conditioned response yang disingkat dengan CR. Jadi perlunya kita untuk memahami yang empat tadi dalam belajar pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik dapat juga terlibat dalam kedua pengalaman positif dan negatif anak-anak di dalam kelas. Di antara hal-hal di sekolah yang berkaitan dengan anak yang positif yaitu anak yang menghasilkan kesenangan karena mereka telah mendapatkan pengkondisian klasik. Anak-anak dapat mengembangkan perasaan takut di kelas jika mereka mengasosiasikan kelas dengan kritik, sehingga kritik menjadi CS karena takut. Selanjutnya yaitu generalisasi, diskriminasi, dan kebunuhan. Generalisasi dalam pengkondisian klasik melibatkan kecenderungan rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan asli untuk menghasilkan respon yang sama. Sedangkan diskriminasi dalam pengkondisian klasik terjadi
ketika organisme merespon rangsangan tertentu tetapi tidak yang lain. Untuk menghasilkan diskriminasi, Pavlov membersihkan makanan untuk anjing hanya setelah dering lonceng, tidak setelah ada suara lain. Selanjutnya yaitu kepunahan. Dalam pengkondisian klasik melibatkan melemahnya respon terkondisi atau yang disingkat dengan CR tanpa adanya rangsangan terkondisi. UCS tanpa adanya rangsangan terkondisi UCS. Dalam satu sesi, Pavlov membunyikan bel berulang kali, namun tidak memberikan makanan pada anjing. Akhirnya anjing berhenti air liur pada suara lonceng. Demikian pula jika seseorang mahasiswa yang merasa gugup saat mengambil tes mulai melakukan jauh lebih baik pada tes, kecemasannya akan memudar. Selanjutnya yaitu desensitisasi sistematis. Terkadang kecemasan dan stres yang berhubungan dengan peristiwa negatif dapat dihilangkan dengan pengkondisian klasik. Desensitisasi sistematis adalah metode yang didasarkan pada pengkondisian klasik yang mengurangi kecemasan dengan mendapatkan individu untuk mengasosiasikan relaksasi dengan visualisasi dari situasi berturut yang semakin memproduksi kecemasan. Apakah analisis perilaku terapan? Analisis perilaku terapan melibatkan penerapan prinsip-prinsip pengondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. 2. Penggunaan analisis perilaku terapan sangat penting dalam pendidikan, meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Peningkatan perilaku yang diinginkan. 6 strategi pengondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan anak, yaitu memilih penguat efektif, membuat penguat kontingen dan tempat waktu, memilih jadwal penguatan terbaik, mempertimbangkan kontraktor, gunakan penguatan negatif secara efektif, dan penggunaan petunjuknya dan membentuk. Pilih penguat yang efektif. Tidak semua penguat adalah sama untuk setiap anak. Analis perilaku terapan merekomendasikan bahwa guru mengetahui apakah penguat bekerja terbaik dengan anak tertentu, yaitu penggunaan penguat tertentu bersifat individual. Beberapa analis perilaku terapan merekomendasikan untuk menggunakan penguat yang paling anak sukai. Rekomendasi lain adalah untuk mempertimbangkan penguat baru dalam mengurangi kebosanan anak. Penguat alamiah seperti pujian dan keistimewaan umumnya direkomendasikan atas imbalan material seperti permen, bintang, dan uang. Buat penguat kontingen dan tepat waktu. Agar penguat menjadi efektif, guru membuat pernyataan jika kemudian untuk anak, misalnya, Tony, jika Anda menyelesaikan 10 soal matematika, maka kamu dapat pergi keluar untuk bermain. Jelas bagi Tony apa yang ia lakukan untuk mendapatkan penguat tersebut. Hal ini penting untuk
membuat penguat yang bergantung pada perilaku anak. Artinya, anak harus melakukan perilaku untuk mendapatkan imbalan. Jika Tony tidak menyelesaikan 10 soal matematika dan guru memungkinkan dia pergi keluar untuk bermain, kontingensi belum ditetapkan. Penguat lebih efektif ketika mereka diberikan dengan cara yang tepat waktu, sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku sasaran. Pilih jadwal terbaik dari penguatan. Penguatan parsial melibatkan proses memperkuat respon hanyalah bagian dari waktu. Skinner 1957 mengembangkan konsep jadwal penguatan, yaitu penguatan jadwal parsial yang menentukan kapan respon akan diperkuat. 4 jadwal penguatan utama adalah rasio tetap, rasio variabel, jarak tetap, dan jarak variabel. Pertimbangkan kontrak. Dalam kontrak, penguatan kontingensi diletakkan secara tertulis. Jika masalah muncul dan anak-anak tidak menjunjung perjanjian dan berakhir dengan tawar-menawar, guru dapat merujuk anak-anak untuk kesepakatan mereka dalam kontrak. Dalam beberapa kasus, guru meminta anak lain untuk menandatangani kontrak sebagai saksi perjanjian. Pertimbangkan kontrak. Dalam kontrak, penguatan kontingensi diletakkan secara tertulis. Jika masalah muncul dan anak-anak tidak menjunjung perjanjian dan berakhir dengan tawar-menawar, guru dapat merujuk anak-anak untuk kesepakatan mereka dalam kontrak. Dalam beberapa kasus, guru meminta anak lain untuk menandatangani kontrak sebagai saksi perjanjian. Kemudian ada pendekatan teori kognitif sosial untuk belajar, dan yang pertama teori kognitif sosial menurut Bandura. Faktor kognitif mungkin melibatkan harapan siswa untuk sukses. Faktor sosial mungkin mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku prestasi orang tua mereka. Di sini dalam teori kognitif sosial Bandura disebutkan bahwasanya perilaku, lingkungan, serta kognitif seseorang itu saling berhubungan. Memiliki pengaruh timbal balik. Kemudian ada pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional adalah pembelajaran yang melibatkan pemerolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. Belajar observasional melibatkan imitasi, tetapi tidak terbatas untuk hal tersebut. Proses dalam pembelajaran observasional ada 4. Yang pertama, perhatian. Sama halnya dengan siswa-siswi TK. SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa pun akan cenderung memperhatikan model berstatus tinggi daripada yang berstatus rendah. Di mana dalam konteks ini, kedudukan guru akan lebih tinggi dan terhormat dibanding dengan murid, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru di depan kelas akan lebih diperhatikan oleh murid. Dan yang kedua ada retensi. Retensi adalah pemrosesan dalam berpikir. Jika pembelajaran yang dilakukan seorang guru diberikan dengan demonstrasi, artinya dengan melibatkan siswa lain dalam menjelaskan sesuatu, akan lebih diingat dan lebih baik daripada instruksi guru dengan sendirinya. Yang ketiga ada produksi. Siswa mungkin menangkap apa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi perhatiannya saat itu. Namun, karena keterbatasan dalam kemampuan motorik, akhirnya mereka tidak bisa melakukan kembali. Contohnya, ketika memperhatikan seorang pianis yang dengan lihai memainkan jemarinya di atas piano. Namun, jika seseorang yang tidak memiliki kemampuan akan merasa tidak mampu jika harus segera mungkin setelah diperhatikan kemudian langsung disuruh mempraktekkan. Oleh karena itu perlu adanya pengajaran, pelatihan, dan praktek untuk dapat meningkatkan kinerja motorik seseorang. Dan yang keempat ada motivasi. Motivasi sangat diperlukan untuk mengasah kemampuan seseorang.
Dalam hal ini, ketika seorang anak mampu meniru atau apa yang dikatakan atau dilakukan seorang model, kemudian ia bisa tiru dan disimpan informasinya ke dalam memori, kemudian ia juga memiliki keterampilan motorik untuk bisa melakukan tindakan tersebut, tetapi ia tidak termotivasi untuk melakukan perilaku model yang dicontohkan. Maka itu sama halnya dengan tidak akan diperbuat gitu, tidak akan dilakukan kembali. Kemudian ada model di dalam kelas. Ketika seorang siswa belajar dari mengamati banyak model lain, termasuk orang tua, pembimbing, dan teman sebaya, siswa cenderung untuk meniru dan berusaha untuk mempelajari perilaku individu yang kompeten dan memiliki derajat tinggi. Sebagai contoh ya, guru tersebut dapat mengundang atlet profesional terkenal untuk datang ke kelas dan berbicara tentang betapa pentingnya membaca dan berprestasi di sekolah. Karena gengsi, muridnya gengsi nih. Siswa akan cenderung untuk meniru apa yang atlet katakan dan termotivasi untuk mengadopsi perilaku yang ia rekomendasikan. Selanjutnya, model di media contoh dari sesama street. Anak-anak juga diharapkan dengan jumlah model di media, jadi sangat penting bahwa pengalaman-pengalaman tersebut positif. Jadi, selain model di dalam kelas, anak-anak akan cenderung, apalagi di era sekarang itu media bisa diakses di mana aja. Ketika model yang dilakukan, misal seorang artis ya, melakukan pengalaman atau yang terkesan negatif, maka itu akan berdampak juga pada orang yang menonton atau menilai. Jika yang menonton adalah seorang siswa yang memang masih berusia dini, itu akan berdampak buruk. Beda lagi ketika yang menonton itu seorang yang sudah dewasa ya, dikatakan dewasa, maka ia akan lebih cenderung untuk proses baik buruknya informasi. Jadi akan dipilah mana yang baik. Selanjutnya ada pengondisian operan. Pengondisian operan itu menghasilkan aplikasi dan pengaturan dunia nyata lainnya. Dan minat dalam pendekatan perilaku kognitif juga telah menghasilkan perilaku tersebut. Pendekatan perilaku kognitif pada mendapatkan siswa untuk memantau, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri daripada membiarkannya dikendalikan oleh faktor eksternal. Jadi jadi kita tinjau aja ya. Jadi dari psikologi kognitif, kan kognitif sosial kan. Psikologi kognitif itu menekankan pada efek dari pemikiran tentang perilaku dan behaviorisme, dengan penekanan pada teknik untuk mengubah perilakunya. Jadi ketika seseorang berpikir mana baik mana buruknya, akan berpengaruh pada perilakunya. Jadi pendekatan perilaku kognitif ini mencoba untuk mengubah kesalahpahaman siswa, memperkuat keterampilan mereka dalam mengatasi sesuatu, dan meningkatkan kontrol diri mereka, sehingga mendorong mereka untuk lebih refleksi diri, yang akhirnya bersifat konstruktif. Pembelajaran regulasi diri terdiri atas generasi diri dan pemantauan diri dari pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Tujuan ini mungkin bersifat akademis atau mungkin sosioemosional.
Jadi, regulasi diri merupakan aspek penting dari kesiapan sekolah. Dalam penelitian terbaru ini, anak-anak yang dapat mengatur emosi mereka secara efektif pada anak usia dini memiliki kemampuan matematika dan kemampuan membaca yang lebih baik di awal tahun sekolah dasar daripada rekan-rekan mereka yang memiliki regulasi emosi yang minim. Itu diungkapkan oleh para peneliti. Mereka menemukan bahwa siswa dengan pencapaian tinggi seringkali merupakan pembelajar regulasi diri. Contohnya, dibandingkan dengan siswa dengan pencapaian rendah, siswa berprestasi menetapkan tujuan belajar yang lebih spesifik, lebih menggunakan strategi untuk belajar. Memantau diri belajar mereka lebih banyak dan lebih sistematis mengevaluasi kemajuan mereka menuju sasaran. Jadi, mereka akan lebih mengenali diri sendiri, mengevaluasi pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial telah membuat kontribusi penting untuk mendidik anak-anak. Ketika menjaga nuansa ilmiah perilaku dan penekanan pada pengamatan yang cermat, mereka secara signifikan memperluas penekanan pembelajaran untuk memasukkan faktor-faktor sosial dan kognitif. Pembelajaran yang cukup besar terjadi melalui menonton dan mendengarkan model yang kompeten dan kemudian meniru apa yang mereka lakukan. Jadi anak akan terus mendapatkan informasi melalui banyak media. Jadi diharapkan untuk selalu memberikan tontonan ataupun pendengaran yang baik pada anak ketika pada usia rentan yang masih dalam peniruan tanpa mereka menyaring mana yang bagus dan mana yang buruk. Beberapa ahli teori kognitif menunjukkan bahwa pendekatan masih terlalu berfokus pada perilaku terbuka dan faktor eksternal, serta tidak cukup pada rincian tentang bagaimana proses kognitif, seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah benar-benar terjadi. Memang benar adanya bahwa teori kognitif sosial tidak membahas pembangunan secara mendalam karena hal ini mengutamakan teori belajar dan perilaku sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.